Perkenalkan, nama saya Dery Sembiring, NIM 210306160, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme air. Air merupakan molekul penyusun utama dari jaringan tubuh makhluk hidup. 50% dari tubuh makhluk hidup adalah air. Air berperan sebagai media dari semua proses reaksi kimia molekul organik maupun anorganik dalam sel hidup. Oleh karena itu, ketersediaan air dalam tubuh harus selalu tercukupi. Dalam keadaan seimbang, artinya jumlah air yang keluar harus sama dengan jumlah air yang masuk. Jalur pembuangan air dalam tubuh juga saling berhubungan. Ketika udara panas, air keluar melalui keringat lebih banyak melainkan melalui urin. Sedangkan pada udara dingin, air lebih banyak keluar melalui urin dibandingkan melalui keringat. Kekurangan air pada ternak, khususnya pada unggas. Ketika unggas kehilangan cairan tubuh sebanyak 10% dari seluruh berat tubuhnya, maka tubuh ternak tersebut akan lemah, dan jika mengalami kekurangan cairan mencapai 20%, maka dapat menyebabkan kematian pada ternak tersebut. Di dalam darah perlu juga adanya keseimbangan asam basa pada air, murni pH netralnya yaitu 7, sedangkan pH netral darah adalah 7,37 sampai 7,45. Maka dari itu, mekanisme dalam tubuh harus mampu mempertahankan pH darah dalam rentang normal, yaitu melalui mekanisme kompensasi. Ini melibatkan larutan buffer, paru-paru, dan ginjal. Alat-alat kompensasi pada tubuh. 1. Buffer darah. Di dalam darah terdapat sistem yang mampu mempertahankan pH darah. Ketika terjadi penambahan asam atau basa dalam darah, maka larutan tersebut dapat menetralkannya. Terdiri dari H2CO3 atau asam karbon dan HCO3 atau ion biokarbonat dapar dalam darah berasal dari plasma darah. Plasma darah mengandung asam karbon dan biokarbonat serta garam natrium yang bertindak sebagai dapar. Sedangkan eritrosit mengandung hemoglobin dan heksinehemoglobin dan garam natrium. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, maka diperlukan keseimbangan dari keadaan asam biokarbonat dan garam biokarbonat, yaitu 1/20. Lalu alat kompensasi tubuh yang kedua yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan, pengaturan keseimbangan pH darah dalam paru-paru terjadi pada proses pernapasan makhluk hidup. Pernapasan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat yang bersifat asam, sehingga jumlah karbon dioksida yang keluar akan mempengaruhi pH darah. Ketika konsentrasi karbon dioksida meningkat, maka pH darah akan menurun, di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa asidiosis. Sedangkan ketika konsentrasi karbon dioksida menurun, maka pH darah akan meningkat, di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa alkolisis. Peranan sistem pernapasan dalam mengatur keseimbangan asam basa dalam mengatur kadar H2CO3 atau asam karbon dalam darah, yaitu dengan mengatur ventilasi atau ekskresi dan reaksi karbon dioksida. Alat kompensasi yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatile dan menggantikan ion biokarbonat. Pembentukan ion biokarbonat ini merupakan hasil ekskresi ion hidrogen buffer urin dari produksi dan absorpsi kation amonium. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa melalui absorpsi dan ion hidrogen dan ion
biokarbonat, di mana dalam proses pengaturan ion ginjal ini terlibat 3 sistem, yaitu buffer, samkarbonat, dan biokarbonat, buffer, fosfat, dan pembentukan amonium, di mana ion hidrogen, karbon dioksida, dan amonium akan diekskresikan ke dalam filum tubulus, di mana filum tubulus merupakan tempat utama dari absorpsi biokarbonat dan pengeluaran asam. Selanjutnya, penjelasan tentang proses metabolisme air di dalam tubuh. Setelah masuk melalui mulut dalam tubuh, air akan melewati 3 tahapan dan proses penting, yaitu proses penyerapan, penyaluran, dan akan diperbaharui sebelum masuk ke air ke sistem organ dan organ pencernaan air terlebih dahulu, maka melalui pembuluh kapiler dan darah. Tahapan selanjutnya, air akan masuk ke dalam sel-sel darah. Air membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk masuk ke dalam sel-sel darah. Selanjutnya, di dalam sel darah, air akan menyebar sehingga nantinya akan dapat disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam jantung dan akan membantu jantung memompa darah ke saluran tubuh sampai air akan masuk ke paru-paru, dan di sini akan terjadi proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Proses selanjutnya akan terjadi dalam hati, di mana proses ini air akan membantu hati dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein. Setelah 10 hari atau lebih, maka air akan diekskresikan oleh ginjal dan akan keluar dalam bentuk keringat dan urin. Dalam proses pembentukan urin terjadi 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, absorpsi, dan augmentasi, di mana filtrasi terjadi dalam Malgibbi. Tahap resorpsi terjadi di dalam tubulus contortus proximal, dan tahap augmentasi terjadi di dalam tubuh contortus distal. Sumber air bagi tubuh ternak berasal dari air minum, air yang terkandung dalam makanan, misalnya pakan hijauan yang masih segar, dan air metabolik. Metabolik merupakan air yang bersumber dari hasil metabolisme oleh proses oksidasi makanan. Pada hewan hibernasi, air metabolisme merupakan sumber air utama dalam tubuhnya. Di sini saya akan menghitung jumlah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram konsum atau makanan. Untuk zat makanan karbohidrat, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 60. Rataan nilai kalori sebanyak 400. Dan air metabolik 100 kilokalori sebanyak 15,0. Zat makanan protein AS terbentuk oleh oksidasi sebanyak 42. Rataan nilai kalori 400. Dan air metabolik per 100 kcal 10,5. Dan untuk makanan berupa lemak, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 100. Rataan nilai kalori 900 dan air metabolik per 100 kcal sama 11,1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air berhubungan dengan keseimbangan air dalam tubuh. Keseimbangan air merupakan keadaan ketika air masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa air minum yang terkandung dalam makanan maupun air metabolik, sebanding dengan air yang dikeluarkan oleh tubuh. Ketika air yang dikeluarkan oleh tubuh lebih banyak dari air yang masuk dalam tubuh, keadaan ini dinamakan dengan keseimbangan negatif. Namun jika air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak dari arah dikeluarkan oleh tubuh, maka keadaan ini dinamakan dengan keseimbangan positif.
Air yang keluar dapat melalui yang pertama, hilangnya air melalui kulit, yaitu dalam bentuk keringat. Keluarnya keringat dapat membentuk, mengeluarkan panas tubuh, dan mengatur temperatur tubuh. Banyaknya keringat yang keluar dapat meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur udara lingkungan. Yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal yang dalam bentuk urin. Banyaknya urin yang keluar dari tubuh dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar protein dalam pakan. Semakin tinggi protein yang terkandung dalam pakan, maka akan lebih banyak urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Hasil metabolisme dari protein merupakan urin urea yang merupakan racun bagi tubuh, sehingga dalam prosesnya diperlukan air untuk melancarkannya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui proses pernapasan. Itu beberapa uap pernapasan yang biasanya banyak terjadi pada unggas. Pada unggas jumlah air yang keluar melalui pernapasan dapat mencapai sebanyak 40%. Yang terakhir yaitu hilangnya air dalam proses pencernaan, yaitu bersama dengan feses. Biasanya ini terjadi karena ada pakan yang mengandung serat. Serat pakan ini mempunyai sifat pencahar. Di mana pakan ini mempunyai sifat pencahar yang mengakibatkan banyaknya air yang keluar bersama dengan feses. Misalnya ini terjadi sering pada sapi. Demikian penjelasan tentang metabolisme air yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.